Jadi kalau kita mengenal 3 sa yang pertama adalah saya aman bagimu. Yang kedua, saya bermanfaat bagimu dan saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Tapi sebelum kita menyenangkan orang, sebelum kita bermanfaat bagi orang, yang pertama harus kita lakukan adalah latihan tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun juga. Sehingga di pesantren kita ini, di sekolah kita ini diharapkan 1 semester pertama itu latihan terpentingnya adalah latihan tidak merugikan orang lain. Baik lisan maupun perbuatan. Karena ada orang yang memperbanyak amalnya. Sholat, saum, ngaji, umroh, haji, sedekah. Tetapi dia aktif menyakiti orang lain. Celetak-celetuknya menyakiti, pertanyaannya memojokkan, kata-katanya membuat orang tertekan. Cara menyuruhnya, sholatnya mungkin ada pahalanya. Tetapi di akhirat nanti, orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, kalau tidak dihalalkan di dunia, dia harus membayar. Setiap orang yang disakiti nanti di akhirat, di yaumul hisab, kita akan bayar, na'udzubillah, dengan amal-amal kita. Pahala sholat, kasihkan. Pahala saum, kasihkan. Akhirnya habis pahalanya karena dia suka nyakiti orang, apalagi nyakiti di medsos, maka setiap yang terluka dia harus bayar, walaupun susah terlacak di dunia, di akhirat terlacak semuanya oleh Allah. Siapa yang terhina, siapa yang tersakiti, bayar dengan pahalanya. Kalau pahalanya habis untuk membayar orang yang disakiti, pahala ibadah dia, amal dia, maka nanti dosa orang-orang yang disakiti sebagai balasan dari keburukannya akan dipikul oleh orang tersebut. Jadi na'udzubillah, ada yang tidak pernah berbuat mesum tapi di akhirat bisa dapat dosa zina, na'udzubillah, mungkin karena dia menyakiti sehingga dosa orang yang disakiti nanti dipikul oleh orang yang menyakitinya. Oleh karena itulah, kalau kita merasa amal kita belum bagus, sholat belum khusyuk, ngaji belum benar, belum ikhlas, belum paham, maka latihan yang penting sekali adalah latihan tidak mengganggu, tidak merugikan orang dalam bentuk apapun juga. Maka di pesantren ini latihannya yang pertama adalah lisan, ya. Sudah diajarkan belum? Duzol kakosi. Adik-adik? Apa duzol kakosi? Larangannya adalah larangan dusta, zolim, duzol, kasar, kotor, sia-sia. Kenapa dusta? Jadi kita harus berlatih, kalau bicara tuh harus benar, akurat, lengkap. Jangan dilebih-lebihkan kalau bicara. Jangan ingin kelihatan bagus sehingga kita beri bumbu, tapi bumbunya ini jadi bohong. Tidak boleh. Juga jangan dikurang-kurangkan yang membuat orang jadi salah. Kalau mau bicara, karena mulut ini kan pilihannya hanya 2. Lisan ini pilihannya hanya 2. Lisan ini bukan untuk bicara, tapi lisan ini untuk falyakul khairan auliyasmut. Jadi kalau apa fungsinya lisan? Untuk bicara, salah. Lisan ini untuk bicara baik atau diam. Jadi kalau kira-kira
Kita tidak menemukan ini bicara saya ini tidak membawa kebaikan, diam jadi lebih baik. Tapi kalau membawa kebaikan, bicara. Tapi kalau bicara, ya kita harus jaga diri supaya satu, tidak ada bohongnya. Tidak boleh pakai bohong. Ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, aku jamin istana di pinggiran sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, kenapa kok kita benar tidak boleh berdebat? Karena debat itu bukan saat yang tepat untuk membuat orang paham kebenaran. Jadi tinggalkan perdebatan bukan meninggalkan kebenaran, tapi supaya tensinya tenang. Kalau sudah tenang kita sampaikan kebenaran, ya. Kalau sudah emosi disampaikan kebenaran dia cenderung menolak. Dan aku jamin rumah istana di tengah surga bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Jadi walaupun sedang main-main, lucu-lucuan, tapi tidak ada bohong. Maka tolong pastikan di pesantren ini tidak ada bohong. Tidak ada dusta di antara kita semua. Karena bohong itu, maaf ya, orang baik itu awalnya adalah sidik. Alaikum bisidq. Hendaklah kalian jadi orang benar, jujur, karena dari sidik yahdi ilal bir. Dari orang yang jujurlah lahir mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dan albirru yahdi ilal jannah, dari kebaikan mengantarkan kepada surga. Jadi kalau orang suka bicaranya bohong, ditambah-tambah di bumbu-bumbu yang banyak, itu sulit menjadi orang baik asli. Karena kalau orang sudah bohong, nanti dia akan sibuk untuk menutupi kebohongannya. Nah, bohong yang itu dibuat yang baru itu nanti harus ditutupi lagi, bohong lagi. Jadi para pembohong itu hidupnya tuh hanya sibuk untuk mengarang bohong baru. Capek sekali. Padahal orang berbohong itu letihnya seperti orang yang tawaf dan dia berbalik arah. Jadi otak ini sebetulnya akal kita tuh, otak kita tuh diaturnya jujur. Jujur tuh enak. Tetapi orang yang berbohong tuh seperti melawan arus, capek sekali. Makanya para pembohong itu letih hidupnya tuh. Maka pastikan kalau bicara jujur. Tidak ada bohong, tidak dilebih-lebihkan, tidak diada-adakan untuk dikagumi orang, untuk orang terkesan, untuk orang percaya, tidak perlu dengan bohong. Percayalah, tidak ada orang yang jago berbohong. Semua kebohongan diketahui oleh Allah, semua kebohongan didengar oleh Allah, dan mudah bagi Allah membuka kebohongan kita. Tidak ada satupun yang jago berbohong. Yang ada adalah Allah belum membuka kebohongannya. Makanya pastikan kalau bicara tidak pakai dusta. Zolim itu Al-Hujurat ayat 11-12 di sana ada di antaranya ya. Jangan suka ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum. Jangan suka mengejek, mengolok-olok, mempermalukan satu kaum. Wala nisa'um min nisa'in 'asa ayyakunna khairum minhun. Hei wanita, jangan mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan wanita yang lain. Karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejeknya.
Tidak ada ejek-ejekan, ya. Tidak ada mengejek bentuk badan. Hei, hitam. Hei, pesek. Hei, pendek. Itu menghina Allah. Tidak boleh saling mencela. Tidak boleh memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Itu surat Al-Hujurat ayat 11. Nanti dibuka ya. Yang ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jangan berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu di dalam sebuah hadis disebutnya akdzabul hadis. Sedusta-dusta perkataan adalah perkataan dari prasangka buruk. Jangan mencari-cari aib, kekurangan. Dia tuh gimana sih? Mencari-cari aib, kejelekan, kekurangan tanpa hak tidak boleh. Mengintip, mengintai, menyelidiki padahal dia tidak haknya. Jangan. Jauh lebih baik tidak tahu daripada tahu aib orang. Kalau kita tahu aib orang, pikiran kita jadi gampang kotor. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggunjing. Jangan berkata tentang kekurangan kesalahan orang yang kalau dia tahu dia sakit hati. Dosa orang yang bergibah, orang yang menggunjing, di dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 12, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma aqiqi maitan faqarihtumuh. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah meninggal? Jadi ada saudara meninggal, nah jenazahnya tuh digigit, dimakan dagingnya. Ini kanibal, ini pemakan bangkai, ini perbuatan yang sangat menjijikan, hina, nista, dan ingat sepasang yang bicara dan yang dengar sama dosanya kalau niatnya sama gibah. Jelas adik-adik sekalian? Kalau ada yang bergibah, jangan kasih tahu. Kalau tidak, tinggalkan. Karena dosanya jadi sama. Duzol, kakosi, kasar. Tidak ada kasar. Orang kasar tidak pernah disukai. Orang-orang yang katanya kasar. Ali Imran 159 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut, wahai Muhammad. Sekira engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Kelembutan mengantarkan kepada keindahan. Orang yang hilang kelembutannya, hilang keindahannya. Tidak ada perkataan kasar, ya. Tidak boleh. Dan kotor. Tidak boleh ada perkataan jorok, porno, kata-kata yang tidak pantas. Tidak boleh. Tidak boleh ada, ya. Dan juzol kakosi. Juga jangan bicara sia-sia. Kalau mau bicara, apa rumusnya? BMT, tenso, vales. Sama pakai rumus ya. B-nya apa? Benar. Pastikan niatnya benar, yang dikatakannya benar. M-nya apa? Manfaat. Manfaat tidak nih perkataan saya. Tidak manfaat, diam saja. T-nya tak menyakiti. BMT. Tenso vales, biasakan kita bicaranya tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Tidak perlu kita dikagumi orang dengan perkataan kita.
Yang perlu perkataan kita jadi amal soleh, disukai Allah. Jangan acting dengan banyak bicara. Tidak perlu begitu. Cukup bicara yang BMTT Sofales. Insya Allah kalau hatinya baik, Allah mudahkan orang memahami kata-kata kita. Jadi adik-adik, jangan heran di sekolah Darut Tauhid ini dicanangkan bahwa orang yang tidak bisa menjaga lisannya itu terpaksa ditunda kenaikan kelasnya walaupun nilai akademiknya bagus. Karena apa? Karena orang yang mulutnya tidak baik itu mudah sekali berdampak pada akhlak lain yang tidak baik. Tapi bukankah orang baik itu dari hatinya? Benar, benar. Tapi riyadoh, salah satu kunci memperbaiki hati adalah memperbaiki lisan. Jadi kalau ingin punya hati baik, dilatih saja. Bicaranya baik, baik. Nanti akan berefek, saling berefek. Mulut dijaga, hati membaik. Hati baik, mulut makin baik. Terus begitu. Tapi kalau hatinya, kalau mulutnya sudah kasar, kotor, sia-sia, itu kecenderungannya, akhlaknya akan menyesuaikan dengan mulutnya. Karena mulut itu moncong, teko hanya mengeluarkan isi. Bagaimana nih saya punya teman yang ngomong terus, kata-katanya kasar, suka ada kata-kata yang tidak kata-kata yang tidak cocok tuh dengan program Duzol Kakosi. Dia ngomongnya Duzol Kakosi. Bagaimana? Nah, ingat ya, ada dua hal. Ada orangnya, ada kelakuannya. Kepada kelakuannya kita tidak boleh setuju. Tapi kepada orangnya kita harus tetap sayang. Dengar adik-adik, yang masuk ke sekolah pesantren kita ini beragam sekali. Latar belakangnya beragam, sukunya beragam, tempat tinggalnya beragam, lingkungannya beragam. Dan ini sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi jangan menganggap kalau sudah masuk pesantren semuanya sama. Oh, tidak. Ada yang nanya kenapa diam? Karena memberi kesempatan bagi yang bisik-bisik untuk menyelesaikan bisikannya, bagi yang nunduk untuk bisa lihat lagi ke depan. Daripada diam, lebih baik saja yang diam. Daripada perhatikan, lebih baik diam saja dan akhirnya memperhatikan. Enak kan mengajar begini? Enak atau tidak? Jadi, sampai di mana tadi? Kan? Duzul Kakosi? Itu mah yang tadi awal. Apa Pak? Tidak sesuai dengan yang disampaikan? Oh iya, saya bicara itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi adik-adikku sekalian, usahakan kalau nanti mau bicara, tapi sebetulnya yang paling enak itu adalah menyedikitkan bicara. Makin banyak bicara, makin banyak peluang tergelincir kata-kata, makin banyak bicara, makin banyak peluang dosa. Ya. Wah, tapi kan di sekolah harus ada belajar pidato, belajar berkomunikasi. Ya, itu harus belajar dan berlatih. Tapi seperti yang tadi dikatakan, pakai rambu-rambu, seperti belajar nyetir, harus tahu rambu-rambunya. Jadi maaf bagi adik-adik kalau tidak serius, kenapa kok nilai saya bagus, kok saya tidak naik kelas?
karena nanti ada nilai lisan. Nah, kita harus memahami kalau ada teman-teman yang berbeda, kita harus mulai memahami nih. Kenapa dia ngomongnya gitu? Oh, mungkin lingkungannya seperti itu. Kita, posisi kita bukan menghakimi teman-teman. Ingat baik-baik. Bukan menilai dan menghakimi teman-teman yang kata-katanya yang belum bagus, tapi sesama santri posisinya adalah membantu. Ingat ya, ingat rumus ini. Kalau kita ingin berubah dan merubah yang lain, menuntut diri yang berubah dan membantu yang lain untuk berubah. Jelas? Jelaskah? Jadi yang dituntut oleh diri kita siapa? Jawab, diri sendiri. Kalau kepada orang lain bagaimana? Membantu. Wah, orang itu ngomongnya jelek dan kasar. Apa yang saudara lakukan? Apa yang bisa dibantu? Membantu apa? Kalau hanya menilai, tidak cukup. Membantu. Membantunya bagaimana? Ya bisa dengan memberitahu yang bersangkutan. Kalau agak kesulitan, nanti beritahu mudarisahnya atau musrifahnya, Bu, Ustazah, ini kelihatannya harus dibantu kata-katanya. Lalu musrifah bukan untuk menghukum. Musrifah nanti mengetahui santri lisannya adalah sama. Musrifah membantu santri ini memperbaiki dirinya. Jadi tidak ada hukum-hukuman, yang ada adalah dibantu supaya memperbaiki diri. Nah, inilah yang pertama pelajaran di pesantren adalah belajar tidak merugikan siapapun, tidak mengganggu siapapun. Hindari celetak-celetuk ya. Makin banyak celetak-celetuk, makin ketahuan akhlaknya. Ini beritahu ya adik-adik, kalau kita banyak bicara, dengar ini ya, kalau kita banyak bicara, tidak hati-hati, kita tuh sedang membuka aib kita sendiri. Karena kalau orang banyak bicara, maka dia akan ketahuan kualitas dirinya. Kualitas kesombongannya, ujubnya, riaknya, kedengkiannya. Jadi kalau makin banyak bicara, kalau tidak hati-hati ya, orang tuh jadi tahu. Nih sekarang di media heboh sekali ada seseorang yang berpangkat yang mengatakan, ya begitulah semua agama di mata Tuhan sama. Ini menimbulkan kehebohan, cukup beberapa patah kata. Ya karena bukan seperti itu ya, tiap agama pasti meyakini agamanya yang benar. Dan tidak ada masalah, yang paling penting saling menghormati hak-hak yang lain. Nah, tetapi kalau cukup satu patah kata, jadi saja kehebohan. Nah, ini pelajaran bagi kita supaya memang lebih hemat bicara, lebih baik. Makin banyak bicara, kalau tidak dengan kehati-hatian, makin banyak masalah yang bakal terjadi. Pegang ini baik-baik ya. Makin banyak bicara, kalau tidak hati-hati, makin berpeluang tergelincir kata-kata, berpeluang nyakiti orang, berpeluang jadi dosa, berpeluang aib kita semakin terbuka, berpeluang kita punya musuh, gara-gara banyak bicara yang tidak hati-hati. Pikir, perlu enggak? Kalau tidak perlu, diam saja, tidak apa-apa. Kalau diam nanti sepi. Kan raut muka, sikap kita juga sudah bicara. Coba maaf ya, maaf. Ini enggak pakai kata-kata. Oh, kan langsung tidak enak. Oh, itu juga sudah menghina ya. Jadi tidak harus selalu menggunakan kata-kata, dan kata-kata juga nada itu menentukan. Monyet, nggak ada yang tersinggung. Monyet, tersinggung. Nada itu yang bikin sakit hati. Nah begitulah. Latihannya bukan tidak boleh bicara, tapi mari kita bicara bebas duzul kakosi.
Kita upayakan bicaranya tenang, BMT, tensofales. Latih. Ada yang sudah biasa pendiam, ini enak ini. Yang memang lahirnya oleh Allah diberikan karakter tidak senang banyak bicara. Tenang. Memang diam juga macam-macam. Ada yang diam, maaf ya, blow on gitu. Nggak tahu apa-apa, melongo. Mudah-mudahan Allah memberikan kecerdasan. Ada juga yang diam takut, tidak berani bicara karena takut. Ada yang diam karena mengerti, mau apa saya bicara kalau tidak ada manfaat, ya. Yang bagus itu adalah yang diam karena dia menyadari diam itu baik, dan dia bicara karena dia tahu bicara itu baik. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada yang nanya? Sudah setengah jam ini materinya ya. Jadi mulai sekarang kita coba hindari celetak-celetuk ya. Komentar-komentar spontan. Hati-hati ya, bahwa akhlak seseorang itu nampaknya dari respon spontan. Kalau ada apa-apa, kata-kata yang keluar sepertinya tidak sengaja, nah sebetulnya itulah yang ada pada diri kita. Nanti usahakan kata-kata kita yang spontan itu adalah kata-kata yang Allah sukai. Jangan, jijai, mau apa jijai? Ya, jijai itu rajanya. Apa? Tidak bolehlah yang tidak ada manfaat. Mendingan kita pilih Masya Allah. Oh, jangan memanggil nama binatang. Oh, itu adalah menghina kepada Allah yang menciptakan makhluk. Ya, baik. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada dari masjid, mana SMK, mana acungkan tangan? Kenapa ada yang begitu? Baru disampaikan ya. Kendalikan, jangan ngegaik seperti itu. Ya, SMK acungkan tangan. Terima kasih. SMA. Alhamdulillah. SMP. Adakah? Ada? Oh, ke depan diberikan tempat yang ini musrifahnya sebelum mempersilahkan duduk, dilihat dulu apakah bisa berkomunikasi atau tidak. Baik, ada pertanyaankah? Dihitung sampai 3. Acungkan tangan kalau ada. Kalau tidak ada, A yang akan bertanya. Atau mau dilanjutkan saja? Baik. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Misalkan, bapak kamu kerja di mana? Perlu tidak nanya itu? Kalau tidak ada perlunya, tidak usah ditanya. Gaji bapakmu berapa? Perlu tidak? Berat badan? Kamu berapa kintal badannya? Tidak boleh. Kalau tentang amalan sunnah, sesama santri, boleh tidak nanya? Kamu saum tidak hari ini? Saum enggak hari ini? Kalau tugasnya bagian mengabsen, mencatat, silakan. Tapi kalau iseng ya jangan ditanya. Karena kalau saum sunnah misalkan ya, nanti di luar, kalau di sini kan rata-rata saum. Tapi kok itu guru nanya? Kalau guru beda lagi. Karena itu ada tugas untuk mengetahui aktivitas murid. Kalau kita tidak usah nanya. Karena yang saum nanti mau diem aja disangka sombong. Dia ngomong tidak karena dia mau merahasiakan jadi bohong. Kalau dia mengatakan, iya saya saum. Sebetulnya saya itu saumnya saum Daud. Sebelum saya masuk ke sekolah ini juga saya udah saum dari dulu. Jadi ria ya kan? Gara-gara ditanya, dah diam.
Tidak harus segala tahu masa lalu, kekurangan, kesalahan orang. Tidak. Lebih baik tidak tahu sampai Allah memberitahu. Enak hadirin. Kemudian biasakan berbaik sangka. Ya, cari 1001 alasan baik sangka. Misalkan kalau belum datang, padahal sudah waktunya datang, kenapa? Jangan, wah dia tidak disiplin, wah dia, jangan, itu sudah suudon. Mungkin ada ketinggalan, mungkin sedang sakit perut, mungkin pusing, mungkin nolong orang, mungkin terkunci, cari 1001 alasan berbaik sangka. Itu akan menenangkan. Jangan nanya yang tidak baik, jangan juga mengomentari, jangan iseng ya, celetak-celetuk atau komentar-komentar yang membuat orang terluka hatinya. Jangan. Sayang sekali kalau harus suasana jadi tidak enak gara-gara perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, selanjutnya kalau sudah jaga lisan adalah tangannya, perbuatannya. Tidak ada coret-coret dinding, coret-coret coret-coret bangku. Tidak ada, itu zolim, itu kezoliman. Tidak ada juga tangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu menunjukkan akhlak tidak bertanggung jawab. Orang yang buang sampah sembarangan itu ya, satu, dia tidak tanggung jawab. Dua, dia tidak punya rasa malu. Tiga, dia tidak disiplin. Empat, dia orangnya tidak bersih ya, bukan orang yang resik. Orang yang buang sampah sembarangan itu adalah orang yang egois. Jadi jangan buang sampah sembarangan karena itu mencerminkan karakter yang buruk, tidak amanah, tidak tanggung jawab, zolim. Itulah sebabnya di sini diusahakan BRTT apa? Ulangi, BRTT apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. S-nya, simpan sampah pada tempatnya. P-nya, pungut sampah adalah sedekah. Kalau ikhlas ya. Bebas komiba. B-nya apa? Berantakan, rapihkan. Basnya basah, keringkan. Kotor, bersihkan. Miring, luruskan. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, dan bahaya, amankan. Nah, ini sudah ada ilmunya. Kalau dipraktekkan dengan ikhlas, hati kita akan bahagia. Ya sudah hadirin, sudah 1,5 tahun tidak ngajar dari bulan Maret tahun lalu. Sudahlah, jangan diungkit-ungkit ya. Ada pertanyaan Ustaz? Udah Ustaz aja yang nanya. Bapak ada yang nanya tidak? Cik. Ya. Di medsos A. Medsos, silakan. Baik Kak, bismillah. Assalamualaikum A. Misalkan jika kita banyak diam dan di sekitar kita ada kezaliman, apakah itu cenderung mengiyakan nantinya? Meskipun kita hanya mendoakan tanpa berani mengatakannya. Ya, dalam hukum Islam, dalam aturan Islam, kalau ada kezoliman, kita 3 hal. 1, tolak dengan tangan. Kita berbuat sesuatu supaya tidak jadi kezoliman itu. Kalau tidak sanggup, karena memang kemampuan kita tidak memadai, dengan lisan, kita tadi itu dengan fisik ya, lakukan apa supaya terhenti kezoliman.
Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan itu, tapi kita ingin menghentikannya, minimal dengan lisan, turun tuh grade-nya, tapi sudah ada yang dilakukan. Dan kalau itu pun tidak memungkinkan karena kelemahan kita, maka hati kita minimal, ini kezaliman, cuman gak bisa apa-apa. Nah, harus ada ketidaksukaan terhadap kezaliman, keinginan, dan itu harus grade-nya naik nanti. Ya begitulah. Tidak boleh merasa acuh dan diam saja dengan kezoliman. Kezoliman itu skalanya macam-macam. Lanjut, Pak Faruk. Baik Kak, berikutnya bagaimana memberi saran atau mengingatkan keluarga orang tua yang sudah sepuh tapi suka, di sini bahasanya ngerasani itu bergunjing Kak, dan suka memfitnah orang. Bagaimana menasihatinya? Iya, sekali lagi ya, kepada keburukannya kita tidak boleh suka. Tetapi kepada orangnya kita harus kasihan. Aduh kasihan, ini sudah sepuh tapi akhlaknya masih belum baik. Kasihan kalau sudah sepuh meninggal dalam keadaan akhlak seperti ini, bisa buruk meninggalnya. Nah, rasa kasihan ini akan membuat posisi kita ingin membantu. Tetapi kalau sudah hilang kasihannya, ini mah aki-aki teh gagal jadi tua ya. Kalau sudah tidak ada kasihan ke orangnya, maka biasanya kata-kata dan sikap kita tidak dalam keadaan membantu, tapi justru merendahkan. Padahal ya tiap orang itu ingin selamat. Kenapa ya orang itu sudah tua kok sikapnya begitu? Mungkin ya, mungkin kurang pendidikan agama dari dulunya, sehingga tidak tahu standar yang baik. Atau mungkin juga lingkungan pembentuknya kurang baik. Karena orang itu tergantung lingkungannya, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, bergaul dengan pandai besi jadi bau bakaran. Itu ilustrasinya yang disampaikan Rasulullah SAW. Atau mungkin karena sangat sibuk dengan duniawi saja. Selama kerjanya tua, uang, kerja, sehingga tidak punya waktu untuk ibadah dan sebagainya. Nah, kita harus berharap kepada Allah supaya orang tua yang demikian keadaannya tetap bisa berubah dan jadi husnul khotimah. Caranya bagaimana? Caranya kita jadi contoh yang baik di rumah. Kemudian kita sekuat tenaga memberikan perhatian, kasih sayang. Karena anak itu ya, walaupun orang tuanya belum soleh, tetap berbakti ke anak tua. Walaupun beda agama, tetap anak itu harus berbuat baik. Itu tugas utama anak. Kepada yang beda akidah saja, itu tetap berusaha berbuat baik. Apalagi yang seakidah hanya baru berbuat jelek, bukan hanya, tapi akhlaknya belum baik. Saya mohon maaf kata-kata yang tadi ya, akhlaknya belum baik. Tetap anak tuh harus berusaha agar orang tuanya bisa selamat dunia akhirat. Dan jangan lupakan doa, karena ada kalanya sangat terbatas dalam bicara, tapi doa, pertolongan Allah tidak terbatas ya. Tapi intinya tuh hati ya. Hatinya harus kasihan, bukan sebel. Kalau sudah sebel, tidak keluar nanti aura rahmatan lil alamin ya. Ya. Halo? Siapa? Lagi mikir ya? Ya. Ya kalau gitu saya juga ikut mikir. Berikutnya ini bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang kita celetukin Minta maaf kepada yang celetukin. Saya seperti itu tulisannya. Jadi beliau yang berkata sia-sia mungkin tinggal minta maaf ya, atau maaf ya atas perceletukan tadi. Habis keceletuk sih. Ini teh kalau dalam Islam teh boleh bergurau tidak? Oh boleh hadirin. Jadi jangan kaku, jadi horor gitu.
Boleh, tapi gurunya itu tidak boleh dusta, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berlebihan. Karena kalau gurunya berlebihan, kecenderungannya tidak membawa kebaikan apapun yang berlebihan. Ya. Ada lagi kah? Banyak Kak. Kita masih ada waktu 10 menit, silakan. Adik-adik kalau ada yang akan bertanya, mikrofonnya sudah disiapkan. Karena ini baru pertama kali ya, sesudah sekian lama. Ada yang baru pertama kali ke masjid ini? Alhamdulillah. Lanjut. Baik, berikutnya bagaimana menasehati kepada seorang pemimpin A? Pertanyaan yang gimana menurut Faruk? Mencari rujukan yang menurut pemimpin tersebut dihormati A. Satu, mencari rujukan ini pemimpin ini hormat ke siapa? Nah, nanti lewat yang dihormatinya yang memberi nasihat. Dua. Satu itu dulu A. Enggak, harus ada yang lain. Ya. Sama Kak Hamim mungkin A. Amin. Ini teh. Juga. Ya, adik-adik sudah tahu belum ini Pak Faruk ini adalah Faruk aja ya. Yang bagian MQ Digital mendampingi setiap acara live seperti ini ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Yang tadi sudah nasihati pemimpin A. Nantilah baca dulu supaya lebih lengkap jawabannya ya. Siapa? Ada yang nanya kok nggak bisa jawab yang gini-gini amat. Menjawab itu bukan urusan bicara, tapi urusan mempertanggungjawabkan. Jawaban ini benar atau tidak. Tapi kalau kita tidak jawab nanti kita jadi kelihatannya bodoh. Ya enggak apa-apa. Kelihatan bodoh, yang penting pinter, betul? Daripada kelihatan pinter padahal iya, ya. Jangan mikir negatif. Ya kita enggak usah memaksakan diri, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan segala tahu, tidak perlu. Kita ingin kelihatan hebat, yang penting kalau jawab, ya jawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau giliran tidak bisa jawab, ya tidak tahu saja. Nggak usah takut dianggap bodoh, ya. Karena memang bodoh kita ini. Sedikit yang kita tahu. Lanjut. Berikutnya ini AA, apakah AA pernah marah? Bagaimana mengendalikan emosi terutama marah A? Ini membuat saya ngebuka aib saya sendiri nih. Nah kayak gini nih pertanyaan yang memojokkan ya. Mau ngomong tidak jadi bohong ya. Marah. Gini. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa sayang, cinta ke orang tua ya. Saya dibesarkan oleh ayah, dididik dengan ketegasan. Orang tua Qadarullah adalah seorang prajurit, seorang tentara. Dan mendidiknya sangat disiplin. Sehingga kalau adik-adik lihat Darut Tauhid disiplin seperti ini salah satu berkah dari pendidikan orang tua. Aduh, semoga Allah menyayangi almarhum dan almarhumah orang tua ya. Karena tegas, disiplin, harus selalu setia kawan dengan adik kakak tuh ya. Kalau satu salah, wah semuanya kompak, jadi saling menjaga. Sampai sekarang ini bekasnya ini tidak bisa dilupakan. Tempat tidur harus rapi. Jalan sendal itu tidak boleh bunyi tek, tek, tek. Oh itu bermasalah tuh kalau bunyi itu. Nutup pintu tidak boleh, nutup pintu klok. Semua dulu tuh dididik oleh
ayah seperti itu. Dan berbekas sampai sekarang. Tambah lagi dulu latihan di resimen mahasiswa, ya seperti itu latihannya zaman dulu. Sehingga tambah lagi ujiannya belum pernah jadi karyawan, jadi atasan terus. Waduh, ini membuat tingkat kematangan AA waktu itu belum bisa menempatkan diri antara tegas dan marah dengan baik. Banyak kekurangan, banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam bersikap. Lambat laun ya berusaha lihat guru-guru, kok guru-guru tenang. Bahkan ada seorang ulama di Jakarta itu tidak pernah marah, tidak marah. Tapi berubah yang lain tanpa harus dengan marah. Tegas memang beliau. Saya juga marah, jengkel sama, gemes, iya. Kadang-kadang ya lihat sampah, aduh kenapa ini begini. Tetapi latihan terus untuk bisa mengalihkan dari marah ke tegas dan santun. Apa bedanya marah dengan tegas? Kalau marah itu nafsu dan tidak jelas. Pakai dong otaknya. Otak jangan ditaruh di dengkul. Siapa yang nggak pakai otak, ya kan? Otak ditaruh di dengkul nggak muat. Dan dengkul kekecilan. Kamu ini dasar anak monyet misalkan. Berarti yang ngomong monyet asli ya. Ada yang marah ke pembantunya. Dasar kamu ini orang kampung, kata pembantu. Lah, kita kan di kampung CRT, Bu. Diam. Makanya dibawa. Kalau orang marah tuh nggak jelas dan kecenderungannya zolim, menyakiti dan tidak ada habisnya nafsu itu sebelum tumpah. Harusnya tegas. Kalau tegas tuh dua. Biasanya kalau di Eko Pesantren sebelum ada kajian disepakati dulu. Adik-adik, santri boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri ya. Setuju? Setuju. Kalau kelas 3 yang harusnya jadi contoh tapi ngobrol, maka berdirinya di kolam ya. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak ada, berarti setuju. Buat dulu kesepakatan. Nah, nanti kalau ada yang ngobrol, kedengar ada yang ngobrol? Ada yang ngobrol tidak nih? Ya, ada. Acungkan tangan yang ngobrol. Jujur itu adalah sikap terhormat. Tidak jujur, sikap pengecut, sikap orang munafik. Ngacung. Gak mungkin ngobrol sendirian, ya kan? Ngacung lagi temennya, ya kan? Ya kalau ngobrol sendiri kan berbahaya. Bagaimana ada yang ngobrol? Ya, saya ngobrol. Apakah obrolannya sangat penting atau obrolannya sia-sia? Sia-sia. Kira-kira baik atau salah? Salah ya. Apa yang harus dilakukan? Berdiri 2. Mau kemana dek? Mau ke depan. Adek kelas berapa? Kelas 3. Oh iya silakan. Masuk tuh ke kolam. Perlu ditemenin? Enggak usah. Kadang gitu. Bukan dihukum, tetapi membuat orang bisa mempertanggungjawabkan pilihan sikapnya. Karena dia memilih ngobrol, maka gurunya membantu dia untuk jujur, membantu dia untuk memikul resiko dari pilihannya dia ngobrol. Gimana? Galak atau tegas? Bahkan ditawari, perlu ditemani tidak? Sebetulnya agak basa-basi juga, saya juga nggak mau masuk ke kolam ya. Tapi tidak, ya. Ada sakit hati tidak? Tidak. Ya. Minta maaf ya. Aduh, agak dipersoleh lah ya. Ya nggak apa-apa. Lain kali jangan gini-gini amat misalkan ya. Tapi nggak ngomong gitu. Itu bonus saja. Ya terakhir Faruk. Baik. Berikutnya dari YouTube. Saya pernah menyakiti orang sampai saya pindah rumah. Tidak ketemu beliau. Bagaimana cara minta maafnya?
Aduh, pindah rumah ya. Cari atuh alamatnya di Google Map ya. Gini, memang. Apalagi sekarang kalau nge-broadcast di sini ya, nyebar kemana-mana. Itu gak tahu gimana ngejarnya itu untuk tobatnya itu. Pernah datang ke seorang ulama, gimana kalau saya nyakitin orang-orang? Oh gini, datang lagi besok sini, bawa kemoceng, lalu cabutin sambil jalan, karena jalannya di pinggir jalan raya, dia cabutin bulu kemocengnya. Udah sampai ke kiainya, udah, sekarang balik lagi, ambilin itu bulu-bulunya. Pulang, cuma dapat sedikit, udah tersebar kemana-mana. Nah itulah dosa pakai medsos di antaranya. Nyebar kemana-mana, enggak bisa diambilin satu-satu, betul? Makanya tobat, minta ampun ke Allah, cari, usahakan kalau ada orangnya, kalau tidak ada, doakan kebaikan yang banyak bagi orang yang pernah disakiti. Terus kita juga berubah jadi lebih baik, tidak nyakitin siapapun. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu di akhirat, ya doa kita bisa menutupi dosa kita kepada orang tersebut. Dan mudah-mudahan kalau kita berubah jadi baik, gara-gara kita sadar nyakitin orang, mudah-mudahan tidak ada lagi dosa-dosa tambahan. Gitu. Udah terima kasih. Terima kasih adik-adik. Penutupnya, barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan sibuk dalam kemaksiatan, juga tidak akan sibuk dengan kesia-siaan. Jadi kalau mulut ini disibukkan dengan zikrullah, dengan murojaah Quran, dengan istighfar, dengan solawat. Kalau mulut ini disibukkan dengan perkataan yang baik, insya Allah mulut ini tidak akan mengeluarkan perkataan jelek dan sia-sia. Terjadinya orang mulutnya kotor sia-sia karena jarang menyebut nama Allah. Sibukkanlah zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Sibukkanlah mulut ini hanya untuk kebaikan. Insya Allah kita akan terpelihara dari kesia-siaan dan kejahatan. Nauzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.